Satu ulama beliau mengatakan bahwa innal mu'mina yanbaghi ayyakuna masyan fi sitati anwa'in minal khauf. Dikatakan bahwa seyogianya, sebaiknya seorang mukmin di setiap perjalanan hidupnya harus merasa takut dari 6 hal. Apa saja? Yang pertama, min kibarillah an yakhudha minhul iman ay waqtan nazar. Yang pertama, harus ada rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu adalah khawatir ketika nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, supaya kita meninggal dalam keadaan tidak dicabut iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu yang kita khawatirkan, kita takutkan, sehebat apapun amal ibadah kita selama hidup ini, yang paling khawatir adalah bagaimana ketika kita dicabut nyawa sementara iman tidak ada. Maka dari itu memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam, dan di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita harus merasa takut min qibalil hafadhah ay al-katibina li amalil ibad. Jadi kita harus punya rasa takut dalam kehidupan kita dari malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Artinya malaikat-malaikat yang selalu mencatat amal-amal hamba. Di mana an yaktubu alaihi ma yafdihu bihi yaumil qiyamah. Di mana malaikat penjaga itu dia selalu menulis segala sesuatu yang menyingkap amal-amal buruk kita nanti yaumil qiyamah. Kita harus takut dari malaikat hafadhah. Kenapa? Karena dialah yang akan selalu mencatat keburukan-keburukan kita, mencatat kejelekan-kejelekan kita, yang akan mengungkap keburukan kita yaumil qiyamati, di hari kiamat. Yang ketiga, dikatakan min kibari syaitan. Kita harus punya rasa takut dari syaitan. Kenapa? Syaitan itu adalah al-yubtila amalahu ay as-salih. Dialah yang selalu membatalkan amal-amal soleh kita. Sudah kita tumpuk amal-amal baik kita, amal soleh kita bisa dihapus, dibatalkan, dihilangkan oleh syaitan. Sampai dikatakan, tadi malam saya baca satu kitab bahwa ketika ada seseorang menyebut-nyebut kebaikan, zikrul hasanat bil qalbi, dia menyebutkan kebaikan-kebaikannya di dalam hati, ketika masuk ke satu masjid, ke satu madrasah, satu pesantren, ke panti anak yatim dan sebagainya, dia mengatakan dalam hatinya, oh saya dulu menyumbang ke sini, saya dulu kasih uang ke sini, saya dulu bantu ini sehingga bangunan bisa menjadi hebat seperti ini. Dalam hati doang itu sudah bisa menghilangkan pahala. Maka syaitan ini luar biasa. Maka selalulah meminta kepada Allah agar jauhkan dari syaitan, karena dialah yang selalu membatalkan amal-amal kita yang kita tumpuk. Yang keempat, yaitu min kibali malakil maut an yakhudahu ay yaqbidu ruhahu halaqani fi ghaflatin anillah wa baghtatan. Kita harus merasa takut dari malakil maut, yaitu malaikat Israel, pencabut nyawa. Di mana malaikat Israel ini selalu menyabut nyawa seseorang, di mana orang tersebut kadang-kadang sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara mendadak, barusan saja orang itu sehat walafiat, ngobrol dengan kita, lalu dia pamitan mau ke Kuningan misalkan, begitu keluar ke jalan raya tertabrak dan mati. Kita tidak tahu kematian itu kapan. Maka dari itu kita harus merasa takut dari malakul maut, dari malaikat Israel yang akan mencabut nyawa seseorang, di mana mencabut nyawanya mungkin kita sedang lupa dan secara mendadak. Yang kelima, kita harus punya rasa takut min kibalid dunya ay mata'iha wa zinatiha, yaitu kita harus punya rasa takut dengan dunia, yaitu adalah kekayaannya, keindahannya dunia. Kenapa? Karena dunia ini an yaqtaru biha wa tushghilahu 'anil akhirah. Karena dunia itu bisa menipu seseorang dan juga menyibukkan seseorang dari akhirat. Banyak orang-orang yang tidak sholat gara-gara dunia. Banyak orang yang lupa ibadah kepada Allah gara-gara dunia. Banyak orang yang lupa dengan akhirat gara-gara sibuk dengan dunia, lupa dengan kematiannya, lupa dengan amal baiknya, siang malam kerja cari uang sampai
sampai semalaman penuh dia mencari dunia sehingga lupa dengan akhirat. Maka dari itu kita harus merasa takut dengan dunia supaya dunia ini tidak menipu kita dan juga tidak menyibukkan kita dari akhirat. Dan yang keenam, yang terakhir, min kibalil ahwal al-ayal an yashtagila bihim fayashghilunahu an dzikrillahi wa an taatihi. Kita harus punya rasa takut dari keluarga kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, yang menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara istri kita permintaannya banyak, minta itu minta ini, pengen merombak rumah, pengen rumah yang mewah, anak-anaknya minta motor, minta mobil, sehingga orang tersebut terus cari duit. Gara-gara keluarganya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa berzikir kepada Allah, lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu keluarga juga bisa menjadikan musibah kita, sehingga menjadikan kita sibuk dengan dunia, melupakan akhirat, melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara seorang istri selalu meminta kulkas sementara kita belum mampu, lalu akhirnya kita tidak kuat dengan ucapan istri yang selalu minta kulkas, lalu akhirnya dia nyolong, lalu akhirnya dia maling, lalu dia akhirnya mencuri. Supaya apa? Supaya istrinya terpenuhi keinginannya. Sementara akhirnya apa? Dia lupa kepada Allah, tidak taat kepada Allah, bahkan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari lepasnya iman dari diri kita, dan juga supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga amal-amal kita tercatat baik, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah kepada kita untuk taat dan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin.